Assalamualaikum. Oke, kita mulai saja langsung ya. Ini sudah masuk semua toh? Iya, kalau kalau ada yang belum masuk japur saja ya. Saya ulangi ya, salamnya. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan karakter. Kelas apa lagi ini? Kelas D ya. Oh, kelas A, maaf. Kelas A prodi SI ya, Sistem Informasi. Ya. Kelas A prodi Sistem Informasi, ya, Fakultas Teknik Informasi. Jadi kelas A SI tahun 2024. Hari ini kita masuk ke A. Sekarang kan 2024 bukan 2023. Saya tanya, ya, saya tanya tahun sekarang. Ada? Nih, bentar, gampang. Jadi kita masuk pada pengembangan karakter ya. Materi hari ini adalah pengembangan karakter. Peserta mata kuliah yang saya banggakan, pengembangan karakter ini salah satu kunci untuk menuju keberhasilan. Jadi ya, pengembangan karakter merupakan salah satu kunci untuk menuju keberhasilan. Pengembangan karakter ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Jadi saya harapkan setelah mata kuliah ini kalian bisa mempraktikkannya, teorinya ya dipraktikkan, dicari pada diri sendiri apakah ada atau tidak ada. Kalau ada silakan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kita langsung masuk. Apa ini maksudnya pengembangan karakter? Pengembangan karakter di sini adalah proses pembelajaran dan pembiasaan diri untuk memiliki nilai-nilai moral yang baik dan sikap positif. Itu pengertiannya. Jadi pengembangan karakter adalah suatu proses untuk belajar ya, membiasakan diri untuk memiliki nilai-nilai moral yang baik dan sikap atau perilaku yang positif. Uh, Maksudnya sikap positif adalah sikap yang tidak berubah-ubah ya, yang selalu berpatokan pada nilai-nilai moral yang baik. Lagi ngesom mas, ngesom. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Sufikar? Siapa ketingnya nih, Sufikar? Siapa nama ketingnya nih? Oh, sorry. Aduh, Mahmudi ya, Mahmudi. Kalau saya ingat itu kelas, kayaknya kelas B kayaknya. Mahmudi, ada pernah Mahmudi? Atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Saya biasanya kita berdiskusi aja nih. Daripada membawakan banyak materi tapi iya. Iya,
mata kuliah ini sebenarnya lebih banyak implementasinya, jadi harusnya banyak diskusinya ini. Dan jangan kita panjang di teori tapi tidak ada implementasinya karena tidak pernah berdiskusi. Nah, itu pengertiannya. Kemudian tadi di awal saya sudah terangkan sedikit bahwa penting ada pengembang karakter, ya. Jadi ada pentingnya pengembang karakter itu adalah untuk membentuk pribadi yang berintegritas. Kalau di awal tadi adalah untuk pentingnya adalah di awal saya sudah terangkan bahwa itu penting untuk uh, membentuk nilai-nilai moral. Nah, secara eksplisit pengembang karakter itu penting, ya, sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan pengembang karakter itu kita bisa membentuk pribadi integritas atau pribadi yang berkarakter atau yang bermoral. Jadi kalau sudah ada kata-kata pribadi yang berintegritas, berarti kita selalu mengarah kepada penyatuan antara nilai-nilai yang baik dengan apa? Penyatuan antara nilai-nilai yang baik dengan jiwa kita, dengan perilaku kita. Itu namanya berintegritas, ya. Misalnya jujur, ya, sportif dan sebagainya, ya, tidak berlaku curang dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai itu adalah pribadi yang berintegritas. Kemudian bertanggung jawab dan berempati. Jadi pentingnya atau urgennya kita melakukan pengembangan karakter itu, ya, memiliki 3 tujuan. Yang pertama untuk membentuk pribadi yang berintegritas, yang kedua untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab, dan ketiga untuk membentuk pribadi yang berempati. Sehingga dapat sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Silakan yang mau memberikan saran, pendapat, silakan, saya buka. Pendapat kalian juga menjadi salah satu materi. Ada? Ada yang punya pendapat mengapa penting dilakukan pengembang karakter? Silakan. Tidak ada ya? Ini tolong videonya diaktifkan ya, kameranya ya. Suci, Ervan, Muhammad, Hayul, Ilham, Ummi. Tolong diaktifkan ya kameranya. Ika, Anugrah, Hendri, Vera. Ini kok mati semua kameranya nih. Dina, Reski, tolong aktifkan dulu kameranya. Ayo. Baru kita mulai. Boleh minum kopi, boleh ngeteh, boleh minum susu, boleh. Ya, silakan. Sambil ngambil boleh. Aktifkan kameranya. Ini jangan-jangan ada yang mungkin lagi mandi nih baru ditinggal. Supaya saya jangan terkesan bicara sendiri di sini kayak orang bodoh-bodoh kayak bicaranya. Rizka, mana Rizka? Aktifkan kameranya. Ayo yang lain, Ervan. Ini berarti yang tidak aktif kameranya, berarti lagi keluar ini. Lagi cari makan pagi. Atau mungkin lagi cari coto mungkin. Jadi santai ya, boleh silakan minum, boleh ya, ngemil boleh makan snack boleh. Ya, asal jangan nanti ya ditinggal pergi HP-nya. Nanti tidak masuk lagi materinya. Ya, mana ini Muhammad ini? Muhammad siapa ini? Muhammad Rafli. Ya, Muhammad Rafli ya. Oke. Siapa lagi ini yang belum aktif kameranya? Anugrah sudah aktif. Hendri. Ayo Hendri. Ini Hendri kayaknya keluar makan coto ini.
Iya, oke. Siapa yang mulut Atif ini? Suci. Suci dalam debu. Fitriani. Ayo, ini kelas A ini cepat. Atif ke kameranya. Dina, kita kuliah cuma sebentar kok. Reski. Yudi. Asma. Aktifkan kameranya biar dilihat muka kalian. Nela, Hartono, Dandi. Ya, gitu ya. Kalau bisa kameranya tetap baik-baik lah. Ini saya satu badan, masa kalian tidak bisa satu badan? Ya, mana mukanya? Baik, kita mulai ya, kita lanjut. Jadi dalam pengembang karakter itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, ya, tahap yang pertama adalah mengenal diri. Jadi kenali dulu dirimu. Kenali dulu dirimu itu adalah tahapan-tahapan untuk mengembangkan karakter. Yang kedua, membangun disiplin. Membangun disiplin. Ini juga bisa merupakan tahap-tahap pengembang karakter. Membangun disiplin. Yang ketiga, memupuk empati. Memupuk empati. Kemudian keempat, meningkatkan kepemimpinan. Ini juga adalah tahap dari pengembang karakter. Mari kita jelaskan satu persatu ya. Tahap yang pertama, mengenali diri sendiri. Di sini dalam tahap ini berarti kita diminta untuk memahami kelebihan kita dan kekurangan kita. Mengenali diri sendiri. Jadi kita minta memahami kelebihan dan kekurangan kita. Ada beberapa tahapan lagi yang dilakukan dalam mengenali diri sendiri. Yang pertama, menganalisa diri. Analisa diri. Artinya apa? Melakukan introspeksi untuk mengetahui nilai-nilai maupun sikap maupun kebiasaan yang dimiliki oleh diri sendiri. Ya, melakukan introspeksi. Ya, jadi koreksi pada diri sendiri. Atau muhasabah. Melakukan muhasabah pada diri sendiri. Yang kedua, tahap kedua dari mengenali diri sendiri ini adalah identifikasi kekuatan. Ya, mengidentifikasi kekuatan artinya mengenali bakat atau kemampuan atau kelebihan yang dapat dikembangkan. Jadi tahu bakatmu, tahu kemampuanmu, kelebihanmu yang kira-kira yang dapat dikembangkan yang mana. Jadi dalam hal ini seorang mahasiswa, kalau Anda misalnya Anda masuk FTI, apalagi ini sistem informasi, itu belum tentu memiliki bakat di bidang programmer misalnya. Ya kan? Kan biasanya masuk kuliah hanya karena buang gengsi misalnya. Tapi ada bakat lain. Apa misalnya bakatnya? Misalnya bakatnya ya bakatnya anggaplah ini membuat apa? Melukis, ya, menggambar bangunan. Itu dikembangkan, bisa dikembangkan. Jadi kenali, ya. Kemudian tahap ketiga dari mengenali diri sendiri adalah evaluasi kelemahan ini. Jadi analisis diri sudah, identifikasi kekuatan sudah, kemudian terakhir adalah evaluasi kelemahan. Tentu dalam evaluasi kelemahan ini kita diminta untuk mengenali kekurangan. Kita diminta mengenali kekurangan kita dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Ini ya, evaluasi kelemahan. Diminta mengenali kelemahan kita, kemudian mencari solusi. Misalnya, kelemahan dari segi psikologi, kita gampang marah misalnya. Itu kelemahan ya. Gampang marah. Maka cari solusinya. Apa solusinya biasa kalau kita gampang marah? Kalau gampang marah itu, maka orang gampang marah itu jangan sering-sering bercanda.
supaya jangan dicandain. Nah, itu maksudnya. Contoh kecil ya. Jangan sering bercanda yang berlebih supaya jangan juga dicandai yang berlebih oleh orang lain supaya jangan marah. Itu salah satu trik, tapi ini kembali kepada masing-masing orang. Nah, kemudian kita masuk pada tahap membangun disiplin dan tanggung jawab. Jadi tahap kedua pada pengembangan diri ini, tahap kedua pada pengembangan karakter ini itu adalah membangun disiplin dan tanggung jawab. Dalam tahap ini itu dibagi lagi menjadi 3 tahap atau 3 proses dalam menjalankan tahap membangun disiplin dan tanggung jawab. Yang pertama, menetapkan target. Jadi untuk membangun disiplin dan tanggung jawab Anda harus dulu tetapkan target, ya. Ya. Jadi maksud dia menetapkan target adalah menentukan tujuan yang realistis, tujuan kira-kira yang dapat dicapai dan dapat dicapai ya. Jadi menetapkan tujuan yang realistis artinya tujuan yang mungkin dapat dicapai, bukan yang asal-asal, bukan yang mengarang-ngarang, bukan yang berhayal-hayal, tapi tujuan yang sudah dapat dicapai. Seperti itu. Kemudian kedua, membuat jadwal. Artinya membuat rencana yang teratur untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melaksanakan dengan konsisten. Jadi tidak berubah-ubah. Artinya menjalankan rencana dengan konsisten dan bertanggung jawab tanpa ada perubahan. Sekali menetapkan tujuan, maka itulah tujuannya, jangan berubah-ubah. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah melatih empati dan kepekaan sosial. Ini penting dilakukan untuk mengembangkan karakter kita, itu melatih empati dan kepekaan sosial. Dalam melatih empati dan kepekaan sosial ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Siapa yang dengarkan? Apa yang kita dengarkan? Kita dengarkan ya. Kalau ada yang curhat kepada kita, kita dengarkan dengan sesama. Ya, ada yang minta saran kepada kita, kita dengarkan dengan sesama. Itu cara untuk melatih empati. Kemudian bersikap ramah dan sopan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memahami perspektif orang lain. Kemudian menghormati perbedaan. Ini cara untuk melatih empati kita. Ya. Kemudian menunjukkan rasa peduli dan membantu orang lain. Inilah latihan-latihan atau cara-cara untuk melatih empati kita dan kepekaan sosial. Paham empati kan? Halo? Mahmudin. Paham ya? Empati itu apa Mahmudin kira-kira? Menurut kamu empati itu apa? Betul. Rasa kepedulian kepada orang lain. Ya. Merasakan apa yang diderita orang lain ya. Itu empati. Jadi lebih kepada merasakan apa yang diderita, bukan merasakan kesenangan orang lain, tapi merasakan penderitaan orang lain. Kalau empati, ya. Nah, berikutnya mengembangkan kepemimpinan. Jadi proses ini yang berikutnya adalah mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan. Ya. Yang pertama, ya, memiliki komunikasi yang efektif. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengambil keputusan. Dan yang ketiga, mampu memotivasi tim. Itu, mampu memotivasi tim. Ini bagian dari mengembangkan kepemimpinan yang merupakan tahap-tahap dari pengembangan karakter. Ada pertanyaan sampai sini?
Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada maka kuliah kita hari ini sekian. Itu kuliah paling singkat ya. Sekianlah untuk hari ini. Sampai jumpa pada minggu depannya. Mohon maaf, saya belum bisa ya. Kita kita masuk ke online semua ya. Ini kalau online ini saya anggap hadir semua. Karena tidak bisa saya apa list presensinya kalau online karena HP dipakai ya. Jadi anggaplah semua hadir ya. Tapi jangan berharap bahwa hadir itu pasti lulus. Pada mata kuliah saya itu orang yang hadir semua itu belum tentu lulus loh. Karena masih ada mid dan final. Kalau mid dan final itu ya kalian jatuh ya. Jadi belajar ya. Belajar saja apa yang saya berikan. Sambil membaca juga referensi-referensi lain ya. Perbanyak referensi karena mata kuliah ini terus terang mata kuliah umum. Mata kuliah ini belum pernah kita dapat dia satu, S2, S3 belum pernah. Ini mata kuliah umum sebenarnya ini. Mata kuliah yang sebenarnya kita sudah dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari, hanya tidak terasa. Ya, mata kuliah yang tiba-tiba hadir ini. Pendidikan karakter. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.